Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk kalian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru minta kepada kita semua untuk kita sama-sama berdoa dulu ya, agar nanti apa yang kita dapatkan pada pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan cek kehadiran dulu ya. Di antara kalian ada temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Muhammad Arifandika sakit ya? Ya. Ada lagi? Itu saja ya? Ya. Jadi semuanya yang lain hadir ya. Ya, kita doakan untuk temannya yang sedang dalam keadaan sakit biar cepat sembuh, biar bisa ikut belajar bersama kita seperti biasa ya. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini awal pertama ya di semester genap ini. Sebelum saya masuk memberikan materi, Pak Guru ingin mengulas kembali materi yang sejak kemarin sebelumnya pernah kita bahas. Ada yang masih ingat materi yang telah kita bahas sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya materi tentang larutan, Pak. Larutan ya? Ya. Ya, materi sebelumnya kemarin kita bahas tentang larutan. Ada yang tahu masih ingat tentang apa itu larutan? Ya, Jingga? Apa itu larutan? Adalah campuran dan zat homogen. Larutan adalah campuran dari zat homogen. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat lain terkait dengan larutan juga? Larutan adalah zat yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Zat pelarut. Iya, larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat Pelarut. Berarti nanti kalau digabungkan pengertian dari larutan itu adalah campuran dari zat homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pelarut. Ya, saya hebat sekali kepada kalian semua. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Masih ada yang ingat tentang materi kita yang sebelumnya. Baik, materi kita kali ini sama ya, tentang larutan. Akan tetapi yang akan kita bahas adalah larutan asam dan basa. Itu ya. Tentang asam dan basa. Ada yang pernah mendengar kata asam? Atau begini, ada yang pernah melihat atau buah jeruk atau mangga muda? Rasanya bagaimana? Asam ya. Atau begini, Pak Guru, kemarin pagi-pagi atau siang-siang saya udah mandi, tiba-tiba saya pakai sabun, nggak terasa masuk busa sabun ke mulut saya. Rasanya bagaimana? Pahit. Rasanya pahit ya? Iya benar yang disampaikan temannya. Coba nanti. Tapi meskipun begitu, kalian tidak harus untuk merasakan, gitu ya. Atau pakai pasta gigi, kan rasanya ada pahit ya. Jadi semua contoh-contoh itu ada keterkaitannya antara asam dan basa. Itu yang akan kita bahas di sini. Baik, sebelumnya untuk meningkatkan semangat kalian, bagaimana kita ice breaking dulu ya. Oke. Ice breakingnya begini, Pak Guru akan kasih contohnya. Pak Guru, semangat pagi, luar biasa. Gimana? Setuju? Setuju. Bisa kita mulai? Pak Guru kasih apa ya? Semangatnya.
Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, sebelum Pak Guru akan memberikan materi selanjutnya, Pak Guru akan menayangkan video untuk kalian bisa amati, analisis apa yang terjadi pada video tersebut. Mana? Oke, Pak Guru tayangkan dulu melalui PowerPoint-nya. Bentar ya, Pak Guru hidupkan laptop dulu, karena laptopnya ini sedang mode. The Bluetooth device is connected successfully. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia. Yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, berkembang, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tegak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Sebagai langkah awal untuk mengatasi keluhan rasa sakit mah, kamu bisa coba si obat mah jenis antasida yang biasanya dijual bebas di pasaran dan mudah kamu dapatkan. Ada kok di minimarket, supermarket, apotek, atau juga di fitur Alloshop di aplikasi Alodokter. Nah, saat memilih obat mah, kamu bisa pilih yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Kandungan tersebut bekerja dengan cara menetralkan asam lambung serta melindungi dinding lambung dari iritasi akibat paparan asam lambung yang berlebih. Dengan begitu nih, keluhan sakit yang kamu rasakan bisa segera mereda. Tahu nggak? Nah, gimana? Apa yang terlintas di pikiran kalian terkait dengan video tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Anda silakan berdiri dulu. Sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Randa Aprena Azra. Iya, Raka. Silakan coba berikan tanggapan terkait video tersebut. Di lambung kita mengandung asam ya Pak Guru. Iya, memang di lambung kita itu ada asamnya. Asam apa yang di sana? Ada asam klorida, HCl ya. Nah, itu setiap hari itu nanti di dalam asam lambung itu mengkonsumsi cairan yang namanya asam klorida. Jadi itu menyeimbangkan di dalam lambung kita. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Berarti dengan produksi asam yang berlebihan akan menyebabkan mah. Iya, benar sekali. Dari video tadi memang benar. Kalau kita memproduksi asam yang sangat berlebihan sekali, nanti asam lambung kita menjadi naik. Itu ya. Nanti itu yang akan bisa menyebabkan penyakit atau gejala ya. Begitu ya, Nanda Padilla. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan video tadi? Ada. Oke, silakan berdiri. Lucy ya, Luciana. Untuk menurunkan tingkat keasaman digunakan obat sakit mah. Ya, tadi kan memang kalau dia naik asam lambung kita, tentu kita butuh untuk menurunkan asam lambung ya. Tentu untuk menurunkannya kita menggunakan, biasanya dokter menyarankan kita untuk minum obat sakit mah. Itu ya. Gimana? Benar sekali atas analisis dari videonya. Gimana Anda tadi yang memberikan apa?
Ya silakan. Jangan. Obat sakit mah itu kandungannya apa sih, Pak? Obat sakit mah. Iya. Obat sakit mah itu biasanya kandungannya untuk menetralkan ini yang asam lambung, berarti asam ya, dikandung asam. Berarti untuk menetralkan asam itu yang ketika naik itu kita membutuhkan obat sakit mah. Nah, kandungannya apa? Pastinya mengandung basa. Atau bisa memberikan tanggapan lain terkait dengan pertanyaan temannya? Siapa? Ya silakan. Ya. Berdasarkan video tersebut, kandungan obat sakit mah itu senyawa yang bersifat basa, sehingga nanti akan dapat menetralkan kelebihan asam lambung. Ya, benar sekali. Dari analisis videonya luar biasa. Benar yang sudah paham terkait pertanyaannya tadi? Nah, udah dijawab sama temannya. Tadi juga di video sudah dijelaskan. Jadi, asam lambung yang berlebihan itu biasanya nanti dinetralisir menggunakan senyawa yang sifatnya basa. Nah, basa di sini maksudnya adalah seperti yang dikatakan tadi, yang paling baik itu adalah antasid. Nah, antasid itu biasanya mengandung ada MgOH 2 kali, kemudian AlOH 2 kali, itu aluminium hidroksida ataupun magnesium hidroksida. Itu kandungan pada zat-zat yang antasid tersebut. Gitu ya. Jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Itu kaitannya untuk kita mengetahui bahwa asam itu ternyata ada juga di dalam. Kemudian basa juga bisa untuk menetralisir kenaikan asam lambung. Gitu ya? Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari pada pagi hari ini adalah nanti kalian akan bisa mengetahui sifat-sifat daripada larutan itu. Larutan mana yang akan kalian praktikum nanti kalian bisa mengetahui apakah zat ini sifatnya asam atau basa melalui praktikum. Tidak harus kalian mencicipi, meskipun rasanya kalian ini buah harus dicicipi untuk mengetahui apakah ini asam atau basa. Nggak mesti, karena nanti ketika kalian bekerja di sebuah laboratorium, masa zat-zat yang sifatnya itu kalian harus cicipi, nggak boleh ya. Jadi tentunya kalian akan melakukan praktikum. Pak Guru akan, sebelum kita melakukan praktikum, Pak Guru akan menyampaikan sedikit materi terkait apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Oke. Silakan kalian perhatikan lagi tayangan PowerPoint yang akan kalian sampaikan. Ya. Materi kita ini terkait dengan asam basa dan sifat daripada asam dan basa. Videonya sudah tadi. Nah, sekarang tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui demonstrasi siswa dapat menunjukkan sifat larutan asam dan basa. Kemudian yang kedua, dari hasil pengamatan nanti siswa dapat menentukan indikator alami untuk mengetahui senyawa asam ataupun basa. Jadi nanti ada dua lagi praktikum. Ada praktikum pertama, kalian akan mendemonstrasikan mana sifat larutan-larutan yang memiliki sifat asam ataupun basa. Kemudian nanti yang kedua, kalian akan menggunakan indikator alami yang sudah diekstrak dari bahan-bahan yang berwarna di luar. Kemudian nanti kalian tentukan apakah nanti ekstrak dari daun ini apakah bisa menjadi trayek asam ataupun baik. Untuk materinya di sini identifikasi asam dan basa. Di sini ada jenis-jenis indikator asam dan basa. Yang pertama yang kalian bisa gunakan indikatornya adalah kertas lakmus. Ada yang pernah melihat kertas lakmus? Nah, ini dia contohnya. Kertas lakmus itu seperti ini. Ada namanya kertas lakmus yang berwarna biru, kemudian ada kertas lakmus yang berwarna merah. Ya. Nah, penjelasannya ada di slide tadi. Kalau dia lakmus berwarna biru bisa kalian baca atau Pak Guru bacakan, sampaikan ya. Kertas lakmus biru ini apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian celupkan ke larutan yang sifatnya asam yang lakmus biru ini, nanti dia berubah menjadi warna merah. Nah, kalau lakmusnya yang berwarna merah kalian celupkan ke larutan asam, dia tetap berwarna merah. Itu ya. Itu kalau larutan asam. Nah, bagaimana kalau dia larutan yang lakmusnya merah? Nah,
Lakmus merah adalah kertas lakmus yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah. Ya, ini lakmus merah ya. Jadi nanti kalau dalam praktikumnya kalian mencelupkan ke dalam larutan yang sifatnya basah, nanti dia lakmus merah ini berubah menjadi biru. Jadi itu yang menjadi catatan kalian ya. Berarti nanti pas mencelupkannya, oh ternyata berubah menjadi biru lakmus merahnya. Nanti kalian berarti sifat larutan itu adalah basah. Itu ya. Oke, kita lanjut. Indikator berikutnya adalah menggunakan pH universal. Nah, pH universal ini tidak jauh beda dengan kata lakmus di sini. Hanya saja selain dia mendetek asam untuk mengetahui apakah sifatnya asam atau basa, dia juga bisa mengetahui pH suatu larutan tersebut. Seperti yang dijelaskan di tayangan tadi. Itu ya. Jadi pH suatu asam dan basa itu mulai dari 1 sampai dengan 14. Jadi nanti kalau asam pH-nya 1 sampai dengan kurang dari 7. Berarti nggak boleh dari lebih dari 7. Itu sifat asam. Begitu juga dengan basa. Basa itu adalah 7, sekian sampai dengan 14. Itu sifatnya basa. Paham ya? Nah kalau netral berarti pH-nya sama dengan 7. Itu ya. Oke, paham? Berarti asam pH-nya berapa? Berkisar dari 1 sampai 7. Kurang dari 6,9 gitu ya. Nah itu adalah sifat daripada asam, pH-nya ya. Kemudian kalau dia netral, pH-nya sama dengan apa? 7,0 ya. Jika kalian menemukan nanti sebuah larutan yang kalian tunjukkan pH-nya 7, berarti larutan itu sifatnya adalah netral. Ya. Bagaimana kalau basah? 7,1 sampai 14. Ya, 7, sekian sampai dengan 14. Itu sifat larutannya adalah basah. Oke, saya rasa untuk pH universal kalian sudah paham. Kemudian untuk yang berikutnya adalah indikator alami. Nah, ini indikator alami itu adalah indikator yang berasal dari ekstrak bahan alami. Nah, bahan alami itu biasanya bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna. Contohnya bisa seperti daun yang berwarna, semuanya bisa digunakan sebagai ekstrak bahan alami. Gitu ya. Jadi di sini sudah ditampilkan banyak contoh. Di sini ada daun bunga seperti bunga sepatu, bugenvil, bunga mawar, kunyit, kulit manis dan sebagainya. Semua yang berwarna itu bisa digunakan untuk ekstrak bahan. Itu ya. Nah, materinya sampai di sini Pak Guru sampaikan. Setelah ini nanti kalian akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok untuk kalian mendemonstrasikan dengan Pak Guru membagikan LKPD juga. Oke? Bisa sekarang Pak Guru bagi kelompoknya atau kalian bisa gunakan kelompok yang kemarin? Udah dibentuk ya? Oh iya, benar sekali. Kalau begitu Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Silakan kalian analisis LKPD-nya dulu, baru nanti setelah itu kalian bisa melakukan praktikum ya. Oke. Ini LKPD untuk kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa kelompoknya ya. Ini kelompok 4, kelompok 5, ini kelompok 6. Nanti kelompoknya ditulis kelompok 6. Oke, silakan kalian buka semua pada LKPD-nya, baca perintah dan petunjuk soalnya yang akan kalian kerjakan. Ya, baca petunjuknya dulu. Ada petunjuknya di sana. Ya, nah di sini kan ada jenis-jenis senyawa atau larutan dan zat-zat yang bisa kalian identifikasi. Bisa kalian cari di melalui buku paket sih. Ini sifatnya apa sih? Jadi kandungannya apa sih? Di sini gitu ya. Nah nanti kalau setelah kalian menulis semuanya, ada langkah terakhir itu kalian akan mempraktikum untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa
zat-zat yang sudah disiapkan untuk kalian deteksi mana sifat asam ataupun basa. Udah ya? Oke, masing-masing kelompok, ketua kelompok bisa mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan di belakang kalian. Ya, silakan diambil kelompok 1, 2, dan 3. Termasuk air ini, Pak? Iya, air juga. Wow. Jadi, yang perlu dilihat di sini adalah bagaimana kerjasama kalian, kemudian kedisiplinan kalian, dan jangan sampai ada sampah atau kotoran yang ada pada meja kerja kalian. Itu ya. Silakan, ada langkah-langkah pengerjaannya. Silakan kalian buka dulu langkah pengerjaannya. Yang pertama kalian lakukan adalah mendeteksi asam dan basa, sifat larutan asam dan basa. Kalaupun ada yang belum kalian pahami, silakan tanyakan ke Pak Abu. Nah, langkah awalnya ini aja. Buka dulu di LKPD-nya. LKPD terakhir, ini akan di sini ya. Kan itu tabung reaksi namanya ya. Platetes itu yang ini, yang putih mana dia? Iya. Ini platetes ya? Oh, ini namanya platetes. Jadi nanti masing-masing larutan yang akan kalian uji kalian masukkan di sini. Itu ya? Nah, sekarang masukkan dulu larutan mana yang perlu diuji lebih awal. Apa ya teman-temannya? Buka ini, buka. Ayo buka di sini. Itu ya. Ayo. Masukkan dulu semua larutan yang akan diuji. Larutan yang diuji itu adalah rumah bisa digerus nanti digerus ya. Ya ditumbuk. Ya, aromanya bisa ditumbuk, kemudian dikasih air sedikit, kemudian taruh di sini larutannya. Gitu. Kemudian selain aroma apa lagi? Jeruk. Air jeruknya ditaruh lagi di sini. Yang apa nih? Buka ya. Ambil deh pakai ini ya. Buka pisahnya. Ingat ya, tapi yang cuka itu yang mana? Nah, air mineralnya nanti juga ada di sana kan? Silakan dibuka bersama nanti dipakai ya. Oh, paras dia. Bapak, kecil Pak. Ya satu saja. Tapi nanti airnya ditaruh di sini ya. Oke, udah. Ini ambil air putih saja dulu. Diperas dulu lagi ya. Campurkan sedikit saja ya. Ya. Boleh? Ya boleh itu pakai. Ini apa ini? Jeruk. Benar. Terus Ya. ini obat. Ini sampai sama ukurannya di sini taruh aja. Berarti ingat ya, ini air jeruk, kemudian ini apa? Mau ditaruh juga. Cuka ya, cukanya taruh di sini. Gitu. Ingat cara bekerjanya pelan-pelan. Balikan lagi ke tempatnya yang udah di. Jadi satu beda sih.
netral. Dan ini juga ya, Mengenai kepada ini. Ini pakai gunting nih. Tapi berapa nih? Ya. Ini sudah ya. Oke. Ini ada berapa larutan? Yang satu larutannya adalah yang air netral. Air netral silakan pelan-pelan ya. Juga. Dicuci dulu taruh aja air sedikit nanti dicuci sabun. Oke, kalau sudah ada anggap kalian bersih, nanti potongannya taruh lagi di. Nanti yang kalian uji adalah 4 lah. Nanti kalau udah selesai, kalian kasih tambah dulu ya, karena juga bakunya belum bagus kasih. Gimana? Ya, dipanas dong. Iya, taruh di sini. Ini juga dikasih air sedikit biar dia larut, taruh lagi di sini. Jangan, air ini dong. Ini khusus di sini naruhnya. Ya. Satu. Oh, Ini satu. Ada 4 nanti di sini. Oh. Nah, sedikit airnya ya. Coba ayo dikit lagi biar udah banyak air. Udah ya, ingat ya, ini ada air jeruk, kemudian nanti ya, saya boleh dimakan ya, asal jangan sampai kalian jadi belum. Ya, udah ini ya, mana cukanya juga? Nah, cukanya masukkan juga di sini ya. Taruh cuka, kemudian nanti air netral, kemudian sama air ini. Pakai cuka lagi, ini buang airnya dulu, buang airnya. Ayo dibuka ya. Ayo kerjasamanya yang mau menilai adalah bagaimana kerjasama kalian. Bentar ya, sambil aku nilai, kalian bekerja dengan kelompok-kelompoknya. Ya, aku bertanya juga. Iya, air netral. Sudah berapa lama yang baru? Ya, gimana? Ini kelompok yang mandiri ini. Yang satu loh. Yang larutan ini. Oke. Kelompok 5 ya. Udah, tunggu sebentar ya. Nanti biar sama-sama aku bagikan kertas lakunya. Udah, lanjut ya. Tiga. Ada yang belum selesai larutannya?
dimasukkan ke plat tetesnya? Sudah semua ya? Ya kalau udah Pak Guru akan bagikan masing-masing kertas plat tetesnya. Oh iya, lagi satu, maaf ya. Lagi satu belum ini. Ada larutan sabun ya. Larutan sabunnya kenapa tidak diambil ini? Larutan sabun. Ya, kalian ambil pakai pipet tetesnya aja. Oke. Ambil, masukkan larutan sabunnya. Ya, udah. Ya, sini lagi. Nih, larutan sabunnya silakan diambil. Silakan ambil sabunnya. Ya, air sabun. Ini air sabunnya. Sudah semua dapat air sabun? Sudah. Nah, kalau sudah Pak Guru akan bagikan kertas sanksinya. Di sini ada kertas sanksi merah dan biru ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Jangan dulu nanti perhatikan Pak Guru ya. Ini kelompok ya, ini kelompok 5. Oke. Langkahnya berarti lakmus merah dan biru digabung dulu. Lakmus merah 1, nih. Perhatikan ya. Ini lakmus merah dan biru nih. Oke. Kedua-duanya ini kalian celupkan ke satu larutan. Ya, bisa larutan yang diminta. Warnanya bagaimana nanti kalian cek. Iya, salah satu larutan. Dan bisa coba. Ya, nah, lihat, udah, angkat aja langsung. Nah, yang mana berubah? Nih ingat larutan apa ini? Cuka. Ya, itu larutan cuka. Nah, larutan cukanya taruh di cuka ya. Kalau larutan ini lagi nih. Ini berubah no, warna ungu berubah. Warna ungu nih. Jeruk. Ya. Boleh satu-satu tapi nanti sabun merah dan biru. Sabun. Ini di sini di tempat naruh. Ini kasih jeruk tuh, PK. Ini yang penting ulangan. Jedor. Sudah gimana? Silakan coba. Kalian lakukan. Sudah, coba lihat. Nah, ini di sekitar.
sudah ditaruh ya. Sekarang kalian tempel ya. Ini ada Pak Guru siapkan lem, tempel. Nanti tinggal ya. Merah ya. Aku jeruk apa? Aku jeruk. Kalau langus biru berubah menjadi merah ada di ininya. Oke, coba buka. Kita warna biru. Juga kalau menjelaskan. Itu campur jadi sudah kira yang ada botolnya merah dan ada masing-masing garu. Ya, berarti nanti kalau dia basah, lampu merahnya biru-biru ya. Gimana? Selesai? Oh, iya ya. Benar ya, Pak Guru mau masukkan langsung menilai. Nama-nama kelompoknya sudah ditetapkan ya. Ada Fadila, ini ada Alu Dinda ya. Dan Reza. Oke, sudah semuanya ya. Ditulis sifat-sifatnya. Bisa kalau cuka sifatnya apa itu? Asam. Boleh ditulis sifat asamnya. Dia berubah menjadi merah. Udah paham ya? Ya. Gimana sih kalau kalian mandiri? Paham ya? Kalau sampah Anda? Kalau sampah. Warna biru. Biru aja. Biru merah. Biru sama merah ya. Bapak sudah jadi. Sudah ya? Iya.
Ya, gimana? Sudah selesai? Wah. Ya, kalau sudah sekarang
Ditempel ya. Ada yang belum nempel? Ada saya. Ini limnya nih. Mana lagi lim satu? Dilim. Kalau sudah dilem, sekarang kita langkah berikutnya yang kedua, yang itu adalah ekstrak bahan alami. Oke? Nah, ini dulu dibuang, dicuci pakai air. Di sana. Ini juga dibuang. Ya. Ya. Silakan dibersihkan dulu alat-alatnya. Dibuang airnya. Bersihkan pakai air putih tadi sedikit. Jangan sampai dihabiskan airnya. Ya, ini juga. Air putihnya taruh di sini. Ini juga dibersihkan ini. Di situ aja, di situ aja. Di sini aja, biar tidak lama, nggak usah keluar. Ini sisain dari itu. Tunggu tahu. Airnya ini air bersih aja. Jangan sampai dihabis. Minta yang lain. Ada air yang lain? Ini yang lain bersihkan katanya. Jangan habiskan airnya. Ini bersihkan ya. Nah ya. Nah sekarang kalau yang enggak silakan kalian dia terlalu banyak ya. Ini 5 biji aja ya. Oh iya di sini. Ayo yang sudah, kalau sudah mana gelas kimianya pakai untuk ambil bahan ekstraknya. Ya, giliran kan, giliran. Dia takut buangnya. Ingat itu dalam ekstrak belum apa? Wah. Ini apa sih? Bapak tidak ada nama. Aduh, astaga. Ini Yan. Udah ya, ayo kembali ke kelompoknya kalau sudah. Hati-hati kabel, hati-hati kabel. Awas kabel, hati-hati. Iya ya. Kalau sudah, kenapa dimam? Nggak usah makanya, nggak usah dikit. Dah. Kalau sudah, ini saya udah sudah ya, ini kalau sudah nanti taruh lagi di sini ekstraknya mana?
Nah ini ya. Ini kunyit, taruh di sini kunyit gitu ya 3. Kemudian ini lagi bunga kertas, taruh di sini 3 gitu ya 3 bunga kertas kunyit. Kemudian apa lagi daunnya? 3 ya. Berarti menurut sini ya bunga kertas, ini kunyit, terus ini daunnya. Ini ya. Ambil pakai. Sisakan pakai dicuci ya. Oke, udah paham? Oke, hati-hati dengan cara udah ya, kunyit. Nah, misal kunyit udah, nanti setiap kali kalian mau ngambil ke rasa lain oke? Nah ini Kunyit. Sudah ini? Nah sekarang tinggal kalian masukkan masing-masing ekstrak bahan alami ini ke dalam pelajaran ini. Kunyit masukkan di sini 3 ya. Oh, kunyit 3. Ini kunyit, terus ini adalah bunga kertas. Bunga kertasnya 3, kemudian daun miananya 3 juga. Oke? Kita langkah kalian dulu. Kena gitu. Ya, udah ya. Nah, kemudian kunyit juga cuci lagi sebelum pakai ngambil kunyit. Pelan-pelan ya, jangan kencang ya. Bugarik. Ini belum ada campuran ya, enggak? Nah, sekarang kalau sudah yang satu tadi kan semuanya dulu nih. Nih, yang satunya kalian campurkan ini bisa jadi sedikit, nanti kan mau dicampurkan lagi. Ini bisa dicuci nggak?
Oke, langkah berikutnya sudah ini ya. Oke, langkah berikutnya sekarang udah tinggi dulu. Ya, langkah berikutnya mana juga. Ini kan tadi kalau kalian sudah cek ini sifatnya apa? Yang namanya. Nah, kalau bukan sifatnya apa? Nah, sekarang kalian campurkan yang asam dan basah. Kalian masukkan ke sini beberapa 2-3 tetes ke yang di sini untuk asamnya, di sini untuk basahnya. Di sini untuk tetap netral. Tanpa dicampurkan, ini dikasih perlakuan yang ini dengan yang ini asam dan ini basah. Perhatikan perubahan warnanya. Itu ya. Kan, jangan taruh ini, taruh di sini. Ini basah. 1, 3. Berarti ini berbahasa gitu ya, ini berbahasa. Ya, lakukan ya, kemudian nanti asam. Nah, yang ini nanti ini nanti ini yang bahasa sifatnya ya. Ya, kemudian ini asam. Nah, dari ketiga ini dari ini asam ini kalian campurkan ke sini, bahasanya ke sini, asamnya ke sini, bahasanya ke sini, asamnya ke sini. Nanti yang kalian perhatikan adalah perubahan warnanya nanti. Ya, apakah dia bisa berubah warna? Ini bisa dijadikan sebagai wilayah yang sama. Dia bisa digunakan sebagai tanaman merah. Ini kalian campur air sabun dengan juga air sabun masukkan ke sini, air gulanya ke sini. Kalian terlalu cool ini. Saya masukkan lagi di basah. Berubah warna enggak? Berubah. Perhatikan itu. Itu kalian tulis perubahan warnanya dari warna apa? Ketika dimasukkan basah. Ini juga kunyit. Ya cool ini banyaknya. Berubah enggak? Berubah jadi oranye kan? Nah udah, kalau udah ini cuci lagi, masukkan yang asam ke yang ini. Itu ya. Jadi nanti bandingkan warna asam dengan basah, kemudian yang tanpa diberikan asam dan basah. Itu ya. Tapi ini dia terlalu banyak ini kalian masukkan. Nanti kita kurang. Udah? Ini apa ini? Ini air sabun. Nah, air sabun ini kalian masukkan ke sini semuanya ya. Yang ini sabun. Nah, sabun itu sifatnya basah ya. Nah, lihat. Berubah warna enggak? Ini kan kuning, ini menjadi oranye. Nah, berarti ketika ditambahkan suatu larutan basah kepada ekstrak daun kunyit ini, dia berubah menjadi warna oranye. Kemudian kalau ini ekstrak ini warna apa jadinya? Tuh, berubah enggak? Ya, coklat sosu ya. Nah, ini juga dimasukkan basah. Hijau apokat. Oh, berubah kan? Nah, sekarang kalau udah basah tinggal asamnya di sini. Oke. Dicuci. Ambil asamnya. Nah, masukkan asamnya. Kakak kan masukin masa Pak Guru. Ini asam. Nah, lihat perbedaan warnanya ya. Oke, Pak.
Sudah? Ya, silakan kalian isi ini ya. Ini bunga kertas warnanya apa tadi sebelum dicampurkan dengan ini? Tulis merah, ini polos kuning, kuning apa? Nah setelah dicampurkan juga warnanya apa? Sudah tahu warnanya apa? Abang. Sudah? Mana yang asam? Ini sebabnya asam, ini sebabnya ya dicampur ke
kesampingkan alat dan bahannya. Ya, silakan. Udah ini dikesampingkan dulu. Ya kalau sudah silakan perhatikan kalau sudah ya. Sudah selesai semuanya mengisi lembar RKPD-nya. Ya, dari apa yang telah kalian lakukan, praktekkan baik dari menentukan sifat daripada asam dan basa, kemudian yang tadi ekstrak bahan alaminya. Setelah ini Pak Guru ingin beberapa dari kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari praktikumnya tadi. Ya, yang Pak Guru minta kelompok berapa? Kelompok berapa yang siap? Ini kelompok 2 ya. Oke. 1, 2. Ya. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikumnya terkait dengan asam dan basa. Ayo, masing-masing kelompok untuk maju ke depan atau berdiri di tempat meja. Jadi ke depan ya. Oke, tanpa membawa kursi, berdiri aja langsung di depan. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Ini dibawa, ini nanti ditunjukkan ke temannya, ternyata larutan cuka sifatnya apa gitu ya. Oke, silakan. Ya, silakan memperkenalkan diri dulu dari kelompok mana, memperkenalkan nama teman-temannya. Nanti setelah semuanya mempresentasikan, ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh yang mempresentasikan. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Davina Azara dan ini rekan saya. Kemudian perkenalkan nama saya Bayi Amia Puspamarif. Selanjutnya hasil presentasi akan disampaikan oleh Panitia Mata Wargana. Ya, kelompok 2 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan namanya dulu. Pada praktikum kali ini, larutan-larutan yang kami uji terdapat beberapa larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Yang pertama, larutan yang bersifat asam. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat beberapa larutan atau bahan yang bersifat asam setelah dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus. Seperti misalnya, larutan cuka ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmus tersebut tetap merah. Sedangkan ketika dicelupkan kertas lakmus biru, lakmusnya berubah menjadi merah. Begitu seterusnya pada air jeruk. Kemudian yang kedua, larutan yang bersifat basa. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat beberapa larutan atau bahan yang bersifat basa. Setelah dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Seperti misalnya, larutan peromah ketika dicelupkan kertas lakmus biru, lakmus tersebut tetap biru. Sedangkan ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmusnya akan berubah menjadi biru. Begitu seterusnya pada larutan sabu. Kemudian yang ketiga, larutan yang bersifat netral. Pada praktikum yang telah kami lakukan, terdapat larutan bersifat netral setelah dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus. Seperti misalnya, air sulit ketika dicelupkan kertas lakmus biru, lakmus tersebut tetap biru, dan ketika dicelupkan kertas lakmus merah, lakmusnya tetap merah. Bisa ditunjukkan hasil praktikumnya tadi? Ya, itu bisa dijelaskan yang lakmus. Baik, di sini dijelaskan bahwa larutan cuka berwarna
berwarna merah dengan sifat asam. Kemudian larutan air netral atau suling dengan sifat netral. Kemudian air sabun dengan sifat basa, dan air jeruk dengan sifat asam, dan terakhir larutan peromah dengan sifat basa. Kemudian kesimpulannya adalah kertas lakmus biru yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan dalam larutan basah dan netral tetap berwarna biru. Kemudian kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basah akan berubah menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah. Sedangkan kertas lakmus merah dan biru yang apabila dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya netral tidak mengalami perubahan warna. Baik, itulah persentase dari hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sejauh ini, apakah ada yang kurang jelas? Silakan untuk bertanya. Ya, silakan, ada pertanyaan untuk kalian terkait dengan apa yang disampaikan teman-temannya. Silakan, siapa namanya Anda? Nama saya Rini Lestari. Rini Lestari ya. Anda memberikan tanggapan atau pertanyaan? Pertanyaan. Oke, pertanyaan. Silakan diberikan pertanyaannya Rini. Bisa disebutkan nggak selain merubah warna kertas lakmus, bagaimana cara mengenali sifat asam ataupun basa? Ya, bagaimana cara mengenali sifat asam atau basa dalam menggunakan kertas? Baik, saya akan menjawab. Untuk mengenali sifat asam dan basa selain menggunakan kertas lakmus adalah dengan memperhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh asam dan basa. Misal, 1. Asam jika secara umum memiliki sifat korupsi, dengan basa memiliki sifat kaustik atau merusak kulit. Yang kedua, senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan senyawa basa memiliki rasa pahit. Yang ketiga, asam apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan ion sulfur, sedangkan basa akan menghasilkan ion potassium. Ya, bagaimana terkait pertanyaannya? Tadi apa pertanyaan tadi? Bisa disebutkan nggak selain merubah warna kertas lakmus, bagaimana cara mengenali sifat asam? Oh, itu ya pertanyaannya ya? Iya. Iya, benar apa yang disampaikan teman-temannya. Kita kasih upload dulu ya untuk berikutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ini pertanyaan lagi nih. Yang menjawab? Ya, silakan. Jika yang bersifat asam atau air sabun yang bersifat basa, dari percobaan yang dilakukan bagaimana cara mengenali sifat lalu tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Berdasarkan hasil percobaan kami, seperti yang telah kami sampaikan di awal presentasi, untuk mengenali larutan juga bersifat asam ataupun air sabun bersifat basa dengan mencelupkan lakmus merah dan biru ke dalam kedua larutan tersebut. Kertas lakmus biru yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah, sedangkan dalam larutan basa dan netral tetap berwarna biru. Hal tersebut terjadi apabila larutan juga. Kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basa akan berwarna menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah, dan itu terjadi pada air sabun. Ya, bagaimana? Bisa diterima? Oke. Caranya sudah bisa diterima. Ada lagi? Saya rasa cukup ya untuk membersihkan waktu karena ini terlalu panjang sekali. Ya, kita kasih upload dulu untuk kelompok. Ya, silakan ditutup. Ya, hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat ini. Untuk presentasi berikutnya ada lagi untuk mempresentasikan. Ini terkait dengan ekstrak bahan alami ya. Iya. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Iya, silakan kelompok 3 untuk ke depan. Untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan kepada kelompok lain untuk memperhatikan dan bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang disampaikan sama kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktik kami dengan materi indikator alami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainur Hayanwari dengan rekan saya. Muhammad Reza. Dan saya itu Fatul Hidayah. Dengan yang dibacakan materi, Manajer Fatul Hidayah. Pada praktikum kali ini yang kami uji adalah hasil ekstra dari bahan-bahan alami yang bersumber dari tumbuhan yang berwarna. Bahan yang kami gunakan itu yang pertama ekstra bunga kertas. Pada hasil ekstra bunga kertas dimasukkan ke dalam plat tetes, di mana pada cekungan pertama tidak diberi perlakuan, cekungan kedua diberi perlakuan asam, dan cekungan ketiga diberi perlakuan basa. Setelah diberi tetesan larutan asam ekstra bunga kertas berubah warna menjadi merah muda, dan ekstra bunga kertas setelah diberi tetesan larutan basa berubah warna menjadi hijau. Artinya, ekstra bunga ini dapat dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa, dan sangat baik digunakan untuk trayek basa karena mengalami perubahan warna yang signifikan dari warna merah menjadi warna hijau kebiru-biruan. Yang kedua, ekstra daun miana. Ekstra daun miana. Pada hasil ekstra daun miana berwarna ungu dimasukkan ke dalam plat tetes, di mana pada cekungan pertama tidak diberi perlakuan, cekungan kedua diberi perlakuan asam, dan cekungan ketiga diberi perlakuan basa. Setelah diberi tetesan larutan asam, ekstra daun miana berubah warna menjadi pink, dan ekstra daun miana setelah diberi tetesan larutan basa berubah menjadi hijau. Artinya, ekstra daun ini dapat dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa. Yang ketiga, ekstra kunyit. Pada hasil ekstra kunyit yang berwarna kuning dimasukkan ke dalam plat tetes, di mana pada cekungan pertama tidak diberi perlakuan, cekungan kedua diberi perlakuan asam, dan cekungan ketiga diberi perlakuan basa. Setelah diberi tetesan larutan asam pada ekstra kunyit, tetesan berwarna kuning. Ketika diberi tetesan larutan basa, berubah warna menjadi oranye. Artinya, ekstra kunyit ini dapat dijadikan sebagai indikator alami pada trayek basa. Jadi kesimpulannya, bahan-bahan alami seperti ekstra kunyit, daun miana, dan bunga kertas baik digunakan sebagai indikator alami pada asam dan basa. Udah ya? Oke. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung teman-teman tanyakan. Bisa dijelaskan nggak persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator alami asam dan basa? Baik, saya mendengar dari Bapak Dokter. Jadi jawabannya adalah berdasarkan apa yang kami ketahui, persyaratan suatu zat digunakan sebagai indikator alami, baik itu asam maupun basa, yakni zat tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna seperti pada bahan-bahan yang kami uji tersebut, yakni bunga kertas, daun miana, dan kunyit. Apakah sudah jelas? Ya, bagaimana Septiana? Jelas ya? Ya. Berikutnya pertanyaan ada lagi? Masih ada katanya? Silakan. Selain dari bunga kertas, daun miana, dan kunyit, ada tidak bahan alami yang bisa digunakan untuk indikator asam dan semua? Bisa diberikan tanggapan? Tentu ada Kak, seperti pemaparan kami tadi bahwa indikator alami asam dan basa yang mereka adalah berasal dari tumbuhan yang berwarna. Selain dari yang kami gunakan praktik tadi, tentu masih banyak tumbuhan yang berwarna lainnya seperti bunga sepatu, kulit ungu, kulit manggis, dan lain sebagainya. Ya, bisa diterima? Iya, katanya bisa diterima itu penjelasannya. Ya, kita kasih upload dulu ya. Ya, saya rasa cukup ya. Pertanyaan cukup 2 saja, biar kita cepat selesai. Silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya apa yang telah dipresentasikan oleh
beberapa kelompok. Jadi Pak Guru dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan, Pak Guru kasih aplaus luar biasa. Kita menyampaikan dengan bagus sekali berdasarkan hasil eksperimennya. Ya, benar sekali. Ketika kita melakukan praktikum pada larutan asam dan basa, untuk mengetahui sifat daripada larutan asam basa, yang pertama kita gunakan adalah kertas lakmus. Ya, seperti tadi, kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, kalau kertas lakmus biru itu terhadap asam, maka kertasnya akan berubah menjadi merah. Kalau lakmus merahnya tetap merah. Begitu seterusnya. Kalau dia lakmusnya biru terhadap basa, berubah menjadi merah. Kemudian kalau dia terhadap lakmus merahnya, lakmus birunya tetap biru. Itu adalah untuk basa. Jadi nanti asam merah-merah, kemudian basa biru. Itu kesimpulan dari apa yang telah disampaikan sama temannya. Kemudian ekstrak bahan alami. Benar seperti yang ditanyakan sama temannya. Selain dari bahan ekstrak yang kita lakukan di sini, ada beberapa jenis tumbuhan yang berwarna itu bisa digunakan sebagai bahan ekstrak alami. Jadi tidak hanya kunyit, bunga kertas atau daunnya, tidak hanya itu, tapi masih banyak lagi daun-daun yang berwarna yang bisa digunakan sebagai ekstrak bahan alami. Baik, setelah apa yang rangkaian kegiatan kita mulai dari penjelasan, mulai dengan kemudian praktikum sampai dan mempresentasikan, Pak Guru dapat simpulkan bahwa dengan kita melakukan praktikum ini, Anda bisa mengetahui bahwa sifat daripada larutan-larutan itu. Ya, itu ya. Jadi, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa, ada yang netral. Itu bisa dilakukan dengan melakukan praktikum tanpa harus kita mencicipinya. Itu ya. Oke, kalau begitu Pak Guru minta kepada salah satu peserta didik untuk bisa menyimpulkan apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Ada yang menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Yuk, Giga, silakan disimpulkan pembelajarannya pada pagi hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kertas lakmus biru yang apabila dicelupkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi merah, sedangkan dalam larutan basa dan netral tetap berwarna biru. Kemudian yang kedua, kertas lakmus merah yang apabila dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah warna menjadi biru, sedangkan apabila dalam larutan asam dan netral tetap berwarna merah. Kemudian kertas lakmus merah dan biru yang apabila dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya netral tidak mengalami perubahan warna. Dan yang terakhir, bahan-bahan alami seperti ekstrak kunyit, daun liana, daun bunga kertas sangat baik digunakan sebagai indikator alami pada asam dan basa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh temannya terkait kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan akhirnya sebelum Pak Guru akhiri, karena ini waktunya sudah habis ya, sudah banyak sekali waktu yang kita pakai. Jadi Pak Guru tidak bisa menguji, mengevaluasi kalian. Jadi nanti Pak Guru kirimkan filenya ya dalam bentuk di WA grup kalian masing-masing. Atau nanti ya lewat grup kalian masing-masing nanti Pak Guru kirimkan soal-soalnya, bisa kalian jawab mana ya, kemudian bisa dikumpulkan hasilnya. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya untuk minggu depan pembelajaran kita lanjutkan terkait dengan asam dan basa, tetapi kita lanjutkan materinya adalah menurut para ilmuwan, baik Arrhenius, Bronsted Lowry maupun Lewis. Pengertian asam basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry dan Lewis. Itu yang kita bahas nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke? Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama untuk kita berdoa. Ya, apa yang kita sudah dapatkan di sini bisa bermanfaat. Silakan untuk kelas untuk dipimpin doanya. Mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa mulai.
diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.